Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan udara yang sangat segar di pagi hari ini, hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat mudah-mudahan dan salam dicurahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, saya doakan mudah-mudahan hari Jumat ini hatinya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran diberikan pikiran yang cerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan dengan teman-teman baru, sahabat-sahabat baru, saudara-saudara baru yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang membuat kita semakin merasakan bahwa surga itu sangat dekat dengan kita. Dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertemanan, persaudaraan, persahabatan yang membuat kita semakin lalai kepada akhirat, semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sahabatku, di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur dan tarik nafas sedalam-dalamnya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena oksigen mahal, langka, walaupun ada palsu, sahabatku. Oksigen palsu, Allahu Akbar. Kedurhakaan yang sejenis apalagi, kedurjanaan sejenis apalagi kalau sudah memasukkan oksigen, sahabatku. Bahaya luar biasa, sahabat. Satu isepan saja sudah bisa mematikan orang, sahabatku. Andai kata oksigennya palsu, belum lagi kebersihan daripada tabung dalamnya, sahabat. Saya sebagai tenaga kesehatan betul-betul sangat miris luar biasa. Ada ya yang tega memasukkan oksigen, sahabat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terlindungi dari hal demikian, sahabatku. Maka mari pagi hari ini berambil oksigen sebanyak-banyaknya sambil mengucapkan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Oksigen harus bayar 20 juta, 30 juta per bulan. Ini segar, alami darimu ya Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa memasukkan oksigen yang alami darimu ya Rabb, kecuali yang dari tabung-tabung itu ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita berterima kasih atas oksigen yang kita hirup ini dan memikirkan teman-teman kita, saudara kita yang kesulitan oksigen, kita doakan mereka yang berbuat licik, berbuat aniaya, berbuat zalim dengan memasukkan oksigen, gak tahu itu yang masuk ke dalam tubuh orang itu apa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para pasien yang sedang diberikan oksigen itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para malaikat mengaminkannya, sahabatku. Dan mudah-mudahan ada di antara kita sahabat yang mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan Allah ijabah, sahabatku. Allahu Akbar. Sahabat, waalaikumsalam dari Kang Oman Cibuluh. Allahu Akbar. Ibu Imas dari Tasik. Waalaikumsalam. Ada Ibu Dian. Hari Jumat Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Teni. Ada pepatah mengatakan, berpikirlah di pagi hari. Pagi-pagi jangan santai-santai. Apa yang mau dilakukan kita pikirkan di pagi hari. Kemudian bekerjalah di siang hari.
Aktivitaslah di siang hari. Kenapa? Supaya malam hari bisa tidur dengan nyenyak. Karena sudah beraktivitas, mendapatkan ikhtiar, mendapatkan rezeki, kita makan, kemudian berikan makanan yang keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sehingga malamnya bisa sama-sama tidur nyenyak. Ini sebuah gambaran dari para ulama, sahabat. Pak Rizwan Azhar dari Karawang, barakallah. Berpikir di pagi hari artinya belajar jadi hari muda, di masa muda. Belajarlah masa kanak-kanak, masa muda, masa remaja, kita belajar. Supaya apa? Supaya bisa bekerjalah, beraktivitaslah, berkaryalah di hari dewasa, di masa dewasa. Bekerja di masa dewasa, beraktivitas di masa dewasa, melakukan kebaikan-kebaikan di masa dewasa yang bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan pahala. Supaya apa? Supaya bisa makan di hari tua, bisa menikmati hidup di hari tua. Kalau misalkan bisa makan di hari tua, bisa nikmat di hari tua, maka diharapkan di akhirat kelak, pada saat akhir hayat kita, pada saat di akhirat kelak, kita bisa menikmati hasil karya kita di dunia. Berpikir di pagi hari, bekerja di siang hari, kemudian istirahat di sore hari, dan tidurlah nikmati di malam hari. Belajarlah di masa muda, kerjalah dan beraktivitaslah di di masa dewasa, kemudian nikmati hidup di masa tua, dan husnul khotimah di akhir hayat, dan berjumpa dengan Allah, mendapatkan surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetapi sebaliknya, andai kata pagi hari tidak berpikir, maka siang hari tidak mungkin kita bisa beraktivitas dan bekerja, berkarya. Kalau siang hari kita tidak bekerja, tidak berkarya, tidak berusaha, maka tidak mungkin malam harinya kita bisa tidurnya. Tidak mungkin siang harinya bisa makan. Kalau sore harinya tidak makan, tidak bisa beli sabun untuk mandi, tidak bisa bayar listrik, maka malam harinya tidak mungkin bisa tidur nyenyak. Mana mungkin bisa tidur kalau perutnya lapar? Mana mungkin bisa tidur kalau pikirannya kemana-mana, besok bayar hutang, kemudian segala macam. Gak mungkin bisa tidur dengan nyenyak, sahabatku. Begitupun dalam kehidupan kita, kalau hari mudanya, masa remajanya digunakan untuk hura-hura, tenang, lenggang, kangkung, kemudian tidak melakukan, berpikir apapun, dibiarkan untuk melakukan aktivitas makasih, dibiarkan untuk pagi-paginya berlalu begitu saja, tidak untuk dilakukan untuk berpikir, tidak dilakukan untuk mengkonsep apa yang mau dilakukan siang nanti, maka siang harinya tidak akan mungkin bisa beraktivitas, tidak mungkin bisa bekerja, sahabatku, tidak mungkin bisa berkarya, sahabatku. Nah, kalau misalkan masa dewasanya tidak berkarya, tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas yang berguna, maka hari tuanya apa? Tidak ada punya harga diri sama sekali. Hari tuanya tidak akan bisa makan, tidak akan bisa membayar listrik, tidak akan bisa, dan malam harinya tidak akan bisa tidur. Artinya apa? Orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya makanan, tidak punya bekal, maka
malam harinya atau pada saat akhir hayatnya tidak tenang, sahabat. Masa tuanya penuh dengan risau, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Mau minta ke siapa kalau kita sudah tua? Minta ke anak, anak sudah punya istri, sudah punya suami. Malu, sahabatku. Kalau kita sudah tua, tidak mungkin kita minta ke anak terus. Kita harus di masa remajanya, masa ini sekarang ini usia 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, yuk kita beraktivitas. Kita betul-betul semangat. Kenapa? Hari tua nanti usia 80 tahun, usia 60 tahun, 70 tahun, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak bisa kerja lagi. Tetapi bagaimana supaya nanti pada saat usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita tidak merongrong kepada anak-anak, kepada orang lain, kepada siapapun, tetapi kita sudah tidak bisa bekerja lagi, kemudian mengalir uang untuk kebutuhan sehari-hari mengalir. Gimana kita enak, zikirnya enak sambil berbaring, nggak mikirin uang. Uang udah ngalir, sahabatku. Allahu Akbar. Kira-kira mau siapa yang mau seperti itu? Kira-kira siapa yang mau seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Ada banyak, sahabat. Kenapa? Orang-orang yang sekarang sedang terbujur kaku, sudah nggak bisa kerja lagi. Ada yang penyakitnya luar biasa, kemudian tertidur usia 60, 70, 80 tahun, tapi keuangannya mengalir terus masuk ke rekeningnya. Kenapa? Dari kontrakan rumahnya, sebulan bisa 10 juta, 20 juta. Enak tidak? Kemudian yang kedua, dari investasi yang dilakukan masa mudanya, membangun bisnis, membangun sistem perbisnisan di masa mudanya, maka masa tuanya tinggal menunggu royaltinya. Masa mudanya menulis buku, puluhan buku, maka masa tuanya ketika buku itu terus banyak yang beli, banyak yang membutuhkannya, maka dia akan mengalir alirannya, uangnya terus mengalir. Tapi bayangkan ketika sudah terbujur stroke, penyakit jantung, naudzubillah min dzalik, penyakit-penyakit lainnya, udah gitu nggak ada uang. Uang itu bukan untuk menggantikan, wah enak ya walaupun sakit stroke tapi banyak uang, nggak enak, tetap nggak enak. Enak ya walaupun dia sakit di masa tuanya, kemudian terbujur kaku, uangnya ratusan juta masuk ke rekening, enak? Nggak enak, tetap. Yang enak apa? Yang enak adalah ketika kita sehat masa tuanya, anak-anak soleha, kemudian uang ngalir dan kita bisa berpikir, bisa tetap sedekah, membantu orang yang membutuhkan meskipun kita sudah terbujur, meskipun kita sudah nggak bisa beraktivitas lagi. Maka mari sahabatku, ini pepatah yang luar biasa. Belajarlah di pagi hari, bekerjalah di siang hari, istirahatlah di sore hari, makanlah di sore hari, dan kemudian tidurlah dengan nyenyak di malam hari, sahabatku. Allahu Akbar. Belajarlah di pagi ini pada saat masa mudanya, kemudian pada saat dewasanya bekerja, beraktivitas, berkarya, yang melakukannya 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kesananya sudah menikmati hasilnya. Apa kira-kira usaha apa, bisnis apa kira-kira yang bisa dilakukan seperti itu? Menulis buku, yang bisa nulis buku silakan nulis buku, sahabat. Yang bisa menciptakan lagu yang manfaat, ciptakan lagu seperti Opik Tombo Ati, silakan. Yang bisa membuat video-video motivasi, masukkan ke YouTube. Itu sekarang bikinnya. Yang bisa tausiah, yang bisa nasihat, yang bisa pidato, ceramah, silakan lakukan. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, sahabatku. Nanti suatu saat nanti kita ada waktunya. Ada waktunya kita tidak bisa melakukan apa-apa, sahabatku. Masih di dunia tapi udah gak bisa melakukan aktivitas sholat
nggak bisa kembali berdiri, nggak bisa, hanya duduk ataupun berbaring. Nah, kemudian apalagi dagang, udah nggak bisa nanti sahabat, nggak bisa berdagang, berbisnis nggak bisa lagi nanti usia 60, 80, 70 tahun tidak bisa lagi. Andai kata masih hidup itu pun sahabatku, andai kata masih di dunia usia 70 tahun, 80 tahun, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi sahabatku, kecuali zikrullah, sholat, ibadah, terus ingat kepada Allah. Tetapi alangkah indahnya ketika kita udah nggak bisa kerja, nggak bisa bisnis lagi, nggak bisa dagang lagi, nggak bisa jualan lagi, tetapi hari itu kita bayangkan, Allahu Akbar, setiap hari ada yang masuk ke rekening untuk bikin masjid, untuk sedekah sana, sedekah sini, umrohin orang, kitanya terbaring tidur, waktunya istirahat. Mudah-mudahan masa tua kita nanti tidak diberikan sakit yang luar biasa, mudah-mudahan sehat, diberikan kesehatan. Walaupun diberikan sakit, mudah-mudahan diberikan yang ringan, yang membuat sakit itu semakin dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, kita saat ini harus memutar otak kita. Ini akhir zaman, tujuan kita ke surga nanti, tujuan kita berjumpa dengan Allah nanti, tujuan kita ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kira-kira kita pantas tidak berjumpa dengan Allah, sedangkan hari-hari kita digunakan untuk leha-leha, digunakan untuk biasa-biasa saja, untuk selonjoran, untuk hura-hura. Kira-kira pantaskah kita berjumpa dengan zat yang maha cinta dan kasih sayang? Kemudian pantaskah kita diperjumpakan dengan baginda Rasulullah SAW? Ada sebuah keterangan yang menyampaikan ada yang tidak akan berjumpa dengan Rasulullah, bahkan merugilah, paling rugi kata Rasulullah SAW, orang yang gak berjumpa dengan aku di hari kiamat nanti. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah yang tidak akan berjumpa dengan engkau di hari kiamat nanti? Padahal semuanya berduyun-duyun mengantri untuk mendapatkan syafaatmu, tapi tidak berjumpa orang ini. Siapa kata Rasulullah SAW? Orang yang tidak akan berjumpa denganku, yang merugi tersebut adalah orang yang tidak pernah bersolawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Orang yang jarang bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, tidak akan berjumpa dengan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Bahkan di hadis yang lain, siapa yang disebut namaku, kata Rasulullah, dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku, maka pada hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan syafaatnya. Jangankan syafaatnya, berjumpa saja tidak akan. Berjumpa saja tidak akan dengan Rasulullah. Padahal keselamatan nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah pasti selamat di alam mahsyar nanti. Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah akan selamat di titian sirat nanti. Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video ini, di live ini, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat, mari kita lakukan sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita masih muda, sepanjang kita masih ada, sepanjang kita masih sehat, mari kita lakukan yang terbaik. Dengan medsos kita lakukan kebaikan, ajak orang ke kebaikan. Kemudian ajak orang untuk menjadi imannya kuat dan ekonominya juga kuat. Ajak orang untuk sama-sama berjuang di dalam kehidupan dunia ini, untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirat, ya sahabatku. Sahabatku, jangan biarkan hati ini penuh rasa dendam dan dengki. Jangan biarkan hati ini penuh rasa iri dan benci. Kemudian rasa takabur dan sombong. Jangan biarkan. Karena tidak akan pernah selamat orang yang ada di dalam hatinya sifat takabur ataupun sombong walaupun sebiji jarum. Maka kita mari semangat di pagi hari ini. Kita semangat, kita lakukan aktivitas apapun yang bisa kita lakukan di rumahnya masing-masing.
maupun suami ataupun istri ataupun anak atau orang tua, kita lakukan pagi hari ini. Kita berpikir apa yang akan kita lakukan siang nanti, sahabatku. Nggak bisa keluar rumah, kita dari dalam, apa yang bisa dilakukan dari dalam biar bisa mendapatkan pahala dan mendapatkan uang. Pahala, uang, pahala, uang, pahala, uang. Kenapa uang diperlukan? Karena apapun ibadah itu banyak yang memerlukan uang, sahabat. Uang tidak untuk apapun. Uang adalah untuk kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, untuk dakwah butuh uang, untuk ibadah butuh uang, untuk sedekah butuh uang, untuk umroh haji butuh uang, untuk membangun masjid butuh uang, untuk menafahi keluarga butuh uang, untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai butuh uang, untuk sekolahkan anak butuh uang. Terus kenapa kita tidak melakukan sesuatu di dalam dunia ini? Hanya berpikir andai kata, jikalau, seandainya. Zikirnya cuma itu. Andai kata ya, andai kata, jikalau, seandainya, misalnya, kalaupun. Coba. Zikirnya itu. Ganti zikirnya. Apa yang harus kita lakukan? Bismillah tawakal Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu kita sehat baru kita akan ikhtiar. Jangan kita menunggu sehat baru kita akan bersyukur. Jangan mengeluh melulu. Kalau kita mengeluh akan Allah tindas. Kita mengeluh lagi, tindas. Janji Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan pernah mengeluh. Saya benci kepada yang mengeluh terus. Jangankan Allah, saya aja benci yang ngeluh melulu tentang sakit ini, sakit itu, terus aja benci. Apalagi yang dikeluhkan cuma lambung doang. Lambung. Nanti dikasih penyakit jantung baru tahu rasa kita. Ya, karena janji Allah, la in syakartum lazidanakum. Kenapa kita mikirin lambung terus? Nih pikirin nih, mata masih melihat tidak? Ucapkan alhamdulillah. Gunakan mata untuk berzikir, untuk membaca kalimat Allah. Ini telinga masih mendengar enggak? Nikmat dari Allah. Syukuri nikmat telinga ini. Nih ucapan ini adalah nikmat dari Allah, dipakai untuk zikir, pakai untuk dakwah. Jangan ngeluhnya lambung terus. Nanti lambungnya enggak disembuhkan sama Allah, dikasih liver sama Allah, dikasih penyakit jantung sama Allah, dikasih penyakit ginjal sama Allah. Coba stop sekarang. Itu yang mengeluh tentang lambung. Stop. Allah nanti marah Allah. Lakukan sekarang, menyapu aja nyapu, makan perbaiki, minum perbaiki. Sudah saya jelaskan di YouTube, udah lebih dari 350 YouTube video tentang psikosomatis, video tentang masalah lambung, ansietas, udah banyak di YouTube saya, ikutin saja. Ya, jangan nanya melulu, nanya psikosomatis, itu udah banyak lakukan. Tugas kita sekarang adalah di video ini adalah bagaimana pagi hari ini lakukan nyapu. Lakukan tuh lap nih lap. Kaca lap nih. Kemudian bantu anak-anak kita, peluk anak-anak kita, mumpung masih bisa dipeluk. Kemudian cium kening anak kita. Jangan mikirin diri sendiri, lambungnya gimana nih berdebar-debar nih, ini kembung nih, ini ulu hati nyeri ini. Nah, besok mati gimana? Anak nggak dipeluk, kemudian nggak pernah senyum. Karena mikirin terus lambung, nggak apa-apa. Kita punya penyakit lambung, nggak bakal disiksa di neraka, sahabat. Kita punya penyakit psikosomatis, nggak bakal disiksa di alam kubur. Kita punya penyakit jantung, tidak akan disiksa di alam barzah. Tapi kita punya penyakit hati, kita punya penyakit malas, kita punya penyakit mengeluh terus. Itu yang akan membuat Allah murka kepada kita di dunia, di alam barzah, sampai di akhirat, sahabatku yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ajak kepada sahabat-sahabat, emang Kang Asep gak pernah sakit? Saya sakit 2 tahun. Emang sekarang gak sakit? Saya sakit juga. Ya. Tapi pura-pura sehat, sahabat. Pura-pura sehat. Dan itulah bagian dari syukur ternyata. Pura-pura sehat, bagian dari syukur. La in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur? Bersyukur itu bukan cuma di mulut. Bersyukur itu dengan cara tidak mengeluh keresahkan kepada makhluk. Berobat mah berobat, ikhtiar mah teruskan. Ya. Tapi setiap saat ke siapa aja ngeluh ini, ngeluh lambung, ngeluh asam lambung, ngeluh GERD terus. Sampai kapan? Sampai mati mau kayak gitu. Mau sampai kapan? Nah, sekarang stop. Tolong stop.
Kalau Anda mau disembuhkan sama Allah, nih saya pernah psikosomatis 2 tahun. Saya pernah stroke sebelah. Saya pernah penyakit apa yang nggak ada. Pernah penyakit saya. Ya. Ternyata satu aja, jangan dikeluhkan, udah. Seperti pandemik ini, cuman jangan diberitakan, sudah beres. Kalau nggak diomongin itu nggak ada. Coba, taunya kita diabetes dari mana coba? Karena dicek. Taunya kita hipertensi dari mana? Karena dicek tensinya. Kalau nggak dicek tensinya, nggak bakal tahu kita hipertensi. Dan nggak bakal kepikiran. Betul nggak? Supaya nggak tahu luka ada nggak lukanya di dalam lambung kita, nggak usah diendoskopi. Bagi yang psikosomatis yang suka ketakutan, nggak usah cek darah ini. Kalau sudah dicek ini jadi takut, mendingan nggak usah dicek. Jadi sahabatku yang Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur akan menambah ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, keberkahan, kesuksesan, kesehatan. Dan sebaliknya, mengeluh, susah senyum, akan membuat kita didera dengan kesulitan, berbagai macam penderitaan dan kemiskinan, serta sulit sekali dan lama sekali untuk sembuhnya dari penyakit, walaupun cuman penyakit nih jerawat satu. Andai kata kita keluhkan terus, coba bayangkan ya. Ada orang ketemu saya dengan orang yang stroke, ketemu dengan orang penyakit jantung yang sudah ada ringnya 3 di sini. Dia ketawa, dia senyum, dia bercanda dengan saya. Panjang umurnya, mukanya cerah. Giliran saya ketemu dengan satu artis ketemu, stres dengan saya. Cuman mikirin apa stresnya? Mikirin jerawat satu. Aduh Kang Asep, ini saya nggak bisa syuting, malu saya syuting terus. Di mana-mana mau megang cermin. Ini soalnya nih, aduh gimana ini jerawat ini. Cuman satu jerawat dipikirin terus. Kemudian dipakai salep ini, pakai obat ini, pakai hormon ini, kemudian terus pakai sabun ini, kemudian bercermin terus. Setiap dimanapun pakai dicermin terus. Apa yang terjadi? 90% saya seyakin-yakinnya, menurut ilmu medis, menurut ilmu tauhid, menurut ilmu psikologis, menurut ilmu hipnoterapi, pasti itu jerawat bukan makin sembuh, tapi jerawatnya makin banyak. Yang kedua, makin lama sembuhnya. Yang ketiga, makin melebar, dijamin sama saya. Kenapa? Kaitannya dengan psikologis, kaitannya dengan rasa syukur dan kufur. Yang ketiga, kaitannya dengan imajinasi. Aduh gimana nanti kalau misalkan ini nggak sembuh-sembuh, nanti saya nggak bisa ketemu orang, malu, nanti masuk TV malu, syuting saya malu, kemudian main sinetron malu, terus pikirannya terus, sehingga tidak ada syukurnya ke Allah. Padahal jerawat satu, hidung masih normal, mata masih bagus, telinga masih normal, tangan masih bagus, kaki masih bagus, nggak lemah, nggak stroke. Kenapa nggak disyukurin? Kenapa hanya mikirin tentang jerawat yang cuman satu, akhirnya ditambah sama Allah jerawatnya. Wala in kafartum inna adzabillahi syadid. Udah jelas itu sahabatku. Kemudian begitupun yang masalah di lambung saat ini, jangan dikeluh kesahkan melulu, nanti tambah masalah lambungnya, merembet ke jantung, merembet kemana-mana. Ini serius saya. Ini ilmu psikologis, ilmu tauhid, ilmu hipnoterapi. Benar seperti itu. Ketika orang tidak pernah bersyukur kepada Allah, kemudian mengeluh terus, kemudian